kesempatan ini saya menampilkan yaitu dengan permasalahan di sekolah, yaitu adalah minat belajar siswa yang rendah. Terus ditambah dengan masalah yang kedua, yaitu adalah tingkat pemahaman siswa yang rendah. Dengan demikian saya mengangkatkan suatu pembelajaran model PJBL dengan tujuan supaya dengan pembelajaran ini bisa meningkatkan minat belajar siswa, terus meningkatkan pemahaman siswa tentang apa yang dipelajari. Halo, assalamualaikum Ananda semua. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, tetap semangat ya. Oke, Pak, semangat. Ya, Semangat. ya, Pak, semangat. bersemangat. Setiap hari dengan semangat mudah kita untuk belajar dengan baik. Nah, karena dengan belajar yang baik, kamu memperoleh ilmu yang banyak, nah maka kelak kita akan menjadi orang yang lebih baik dan maju. Walaupun kita ada di daerah pelosok, nah namun tetapi ilmu kita tidak pelosokkan. Harapan Bapak seperti itu. Oke, Ananda semuanya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran baiknya kita supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai dahulu dengan doa. Silakan Eko, pimpin doanya. Ya Bapak, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa ya Al-Fatihah. Oke, terima kasih Eko ya. Nah, Bapak cek dulu nih. Nampaknya ada yang kosong. Siapa yang udah masuk? Asmin masih di luar. Oh, kenapa dia di luar? Oh iya. Tipis. Oke. Yang lain hadir ya. Oke, bagus. Ya, Pak. Hadir ke sekolah. Kita harus rajin untuk selama masa pandemi ini, kita masih pandemi ya, Anda semua. Jangan lupa pesan Bapak adalah tetap jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker kemana-mana. Nah, oke. Nah, sebelum kita mempelajari, pembelajaran kita pada hari ini, coba Ananda ingat kembali. Nah, apa pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya? Itu dalam pembelajaran perubahan kimia. Masih ingat Ananda apa contoh perubahan kimia? Nasi menjadi basi, Kertas, Ya, bagus. kertas dibakar. Terus apa lagi? Kertas Ada dibakar, lagi? Pak. Oh iya, kertas dibakar. Ada lagi? Besi berkarat. Besi berkarat ya bagus. Itu adalah salah satu contoh dari perubahan kimia yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi kimia itu ada memiliki dampak negatif Ananda semuanya. Nah, perlu kita sadari dan perlu kita ketahui semuanya. Nah, dalam materi ini yang perlu Ananda kuasai, yang pertama, Ananda bisa mengidentifikasi apa dampak negatif dari perubahan kimia. Yang kedua, Ananda bisa merumuskan suatu permasalahan untuk mengatasi dampak negatif itu. Terus, Ananda bisa melakukan tindakan atau percobaan untuk mengatasi permasalahan dampak negatif perubahan kimia tersebut. Baik Ananda, Bapak akan perlihatkan. Nah, di sini ada 2 paku ya. Terlihatkah? Paku, Pak, paku. gambar Ya, paku. betul ya. Ya, Paku ya, apa Pak? ini? Samakah keduanya? Paku, Pak. Paku. Beda, Pak. Satu masih baru, Nah, apa bedanya? satu berkarat. Iya, satu baru, satu berkarat. Kira-kira ada nggak permasalahan di sini? Bisa berkarat. Hah? Kenapa ya, Pak, kok bisa berkarat? Apa paku itu bisa dihilangkan karatnya, Bapak? Macam mana Naziro? Itu kan Pak, pakunya berkarat. Kalau misalnya dihilangkan karat, bisa tidak, Bapak? Iya, bisa nanti kita hilang karatnya. Bagaimana caranya dan mengatasinya nanti? Nah, kita akan pelajari dalam kelompok. Baik, oke? Nah, biar lebih penasaran sedikit ya. Nah, kita menuju ke kelompok masing-masing di mana kelompok kita ada kemarin. Nah, jadi tidak perlu lagi kita bagi kelompok yang ada. Ketua Diana, kelompok kedua kemarin di
diketuai oleh Zero, kelompok yang ketiga diketuai oleh Kartika main. Oke, silakan masing-masing anggota masuk ke kelompoknya masing-masing. Nah, masing-masing kelompok. Nah, kita akan mempelajari kita LKPD. Di LKPD ada nanti beberapa pertanyaan yang harus Anda diskusikan bersama. Nah, terus caranya adalah setelah Ananda mendiskusikan secara bersama, nah Ananda nanti menampilkan, mempresentasikan di depan kelas. Oke? Paham? Paham nanti dia akan dalam waktu 20 menit untuk didiskusikan kelompoknya masing-masing. Oke, ini Diana, apanya LKPD. Ya, kelompoknya ini yang Zero. Nah, dan ini Kartika. Nah, dipersilakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Diskusi kelompoknya. Oke, Diana. Ada yang salah dengan Kurang sedikit, Pak. Ini masih menyelesaikan, Pak. Oke, bagus. Ya. Kelompok Najro gimana? Tiga ya, bagus ketika ya. Oke. Lanjut Sedikit lagi, Bapak. Udah bagus. Ya. Oke. Iya, Pak. Baca lagi. Oh iya, oke nih. Nah, hampir selesai ya. Oke. Pak. Nah, udah sampai di sini. Oke. Menggali informasi. Nah, Bapak yakin dengan menggali informasi karena keterbatasan ya media pembelajaran di sekolah kita, buku karena jaringan internet tidak ada. Nah, maka Bapak sudah mendownload suatu video untuk Anda semua. Silakan simak. Dari video ini Bapak harapkan ya Ananda bisa memahami dengan baik sehingga Ananda bisa memecahkan permasalahan yang telah ada di LKPD yang telah Pak buatkan. Nah, simak dengan baik ya Ananda semua. Pada video ini kita akan coba melakukan proses electroplating atau pelapisan pada permukaan logam. Di sini kita menggunakan tembaga sebagai katoda dan baut cover CVT Honda Beat sebagai anodanya, serta pembersih lantai merek Vixar yang dicampur dengan air bening sebagai cairan elektrolitnya. Untuk arus listriknya, saya menggunakan baterai atau aki dengan tegangan 12 volt dan arusnya 3 ampere. Bautnya mungkin terbuat dari besi yang sudah dikrum karena ini bukan baut originalnya. Dan di sini saya sudah mencampur cairan Vixar sebanyak 200 ml dan air sebanyak 600 ml atau 3:1. Oke, langsung saja kita ke prosesnya. Sebelum kita melakukan proses electroplating pada permukaan logam, ada baiknya kita amplas singkat terlebih dahulu permukaannya supaya permukaan logam yang akan kita electroplating menjadi rata dan mampu mereduksi atau menangkap elektron yang terlepas dari katoda dengan baik. Dan pada video ini kita menggunakan tembaga sebagai katodanya. Fungsi dari electroplating atau pelapisan permukaan logam ini adalah untuk mendapatkan kelebihan yang tidak dimiliki oleh logam aslinya. Seperti contoh, besi adalah logam yang kuat namun gampang berkarat, dan nikel adalah logam tahan karat namun tidak sekuat besi. Maka untuk mendapatkan besi yang kuat dan tahan karat, kita bisa lakukan electroplating atau pelapisan permukaan besi dengan nikel. Oke, Ananda semuanya dari video tadi, Ananda telah memahami dengan baik. Silahkan ya menjawab LKPD selanjutnya, yaitu adalah merumuskan langkah kerja untuk mengatasi permasalahan dampak negatif dari perubahan kimia. Contohnya adalah perkaratan yang barusan ya kita tampilkan tadi. Nah, videonya.
Nah, silakan Ananda pahami dengan baik. Setelah Ananda membuat langkah-langkah kerjanya, nanti Ananda presentasikan. Tentukan kapan jadwal akan dilakukan percobaannya. Paham Ananda semua? Bapak. Oke. Kalau paham, silakan diskusikan kembali untuk merumuskan langkah kerja percobaan kita. Ya. Ya, bagus. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Gus, udah? Sudah, Pak. Udah, apa Diana udah? Oh, oke, bagus. Ketiga, gimana kelompoknya? Kelompok ketiga? Udah, oke, boleh Pak cek ya. Udah. Zero, oh ya bagus, zero, oh ya. Berarti bisa memahami dengan baik video saya, oke. Ya, Bapak Iya, sangat, Bapak. apa sekali nih, bangga kalian mampu memahami. Berarti ada perkembangan yang baik. Oke. Nah, sekarang silakan kelompok siapa yang mau mempresentasikan dari hasil kerja di LKPD-nya. Yang pertama, kegiatan tadi Oke, Diana, silakan. Gambar yang diamati, satu paku yang berkarat dan satunya paku tidak berkarat. Kemudian dari gambar itu kita bisa menentukan bahwa keduanya memiliki sifat dan struktur yang berbeda. Besi paku yang berubah bentuk dari nomor 1 menjadi nomor 2 itu struktur dan sifatnya sudah tidak sama lagi dan bau, Pak. Kemudian menurut kami hal itu terjadi karena ada perubahan kimia. Dampak negatif atau kerugian yang muncul bau. Perubahan besi menjadi berkarat itu dapat membuat peralatan di rumah yang terbuat dari besi, seng, dan logam lain itu untuk percobaan nanti tampilannya jadi lebih jelek, Pak. Terus percobaan gampang rusak. Yang tujuannya untuk mencegah dan mengatasi perkaratan. Alatnya besi, amplas, kap, terus kemudian cairan fiksal. Langkah kerjanya juga dibacakan, Pak. Iya, Pak. Ya, langkah kerjanya juga presentasikan sama kawannya. Mana tahu ada kawan yang lain beda lagi pendapat, ada yang ingin menanggapi nanti. Ya, Pak. Nanti yang pertama, kemudian juga besinya diamplas dulu, kemudian alat-alat yang lain tinggal diberi cairan fiksal. Kemudian nanti perubahannya bisa diamati setelah beberapa menit. Oke, Dan terima kasih pada minggu kelompok depan Diana yang kami telah akan melaksanakan mempresentasikan kegiatan tersebut, dari Pak. hasil diskusi yang di LKPD tadi, sekaligus bisa memahami dari video yang Bapak tampilkan tadi. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Atau pas? Sama, Pak. Pendapatnya ya. Oh, sama. Nah, ya bagus. Nah, oke, karena semua kelompok telah menampilkan, nah hasil diskusi dari masing-masing kelompoknya berdasarkan dari LKPD-nya, nah maka mari kita simpulkan bersama materi apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, nah bagaimana cara kita mengatasi dampak negatif dari perubahan kimia itu? Ada yang bisa mengingat kembali? Bersihkan, Pak, karatnya. Dibersihkan karatnya. Terus Disepuh, Pak. ada namakan? Disepuh. Disepuh. Ya, bagus. Ada pendapat lain? Kalau dicek nggak bisa, Pak. Dicet juga bisa ketika ya. Ya. Nah, juga bisa ya. Dicet juga bisa. Nanti perbedaannya dengan disepuh dengan dicet. Kalau dicet itu nanti Ananda
itu lengketnya tidak begitu kuat, tidak begitu lama, nanti tergores dia akan luntur kembali. Tapi kalau umpamanya dengan disepuh, nah akan lebih kuat dia menempel di sana, menyatu dia. Nah, maka akan lebih baik. Nah, itulah salah satu cara untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan kimia. Nah, di mana banyak dalam kehidupan sehari-hari kita yang memanfaatkan perubahan kimia ini dalam proses penyepuhan dan sebagainya. Contoh Ananda, coba kita kembali ke dapur kita. Kita lihat di dapur kita ada panci. Ya, panci yang ada punya panci di rumah. Nah, biar dia memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka dilapisi dengan namanya teflon. Pernah, Pak. Oh iya ya Pak, ada di rumah Pak. Tahu saya teflon itu penggorengan. Iya, tempat penggorengan di mana nanti dengan ada teflon nantinya dia tidak lengket, ya kan? Panasnya menyebar secara merata. Nah, tahu nggak teflon itu? Teflon itu adalah senyawa kimia, Nanda. Singkatan dari tetrafluoroetilen. Itu adalah dari senyawa kimia alkena. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya Ananda mempelajari dengan baik perubahan kimia ini, maka tentu Ananda akan menjadi seorang ahli ya dengan baik pula. Dan akan memiliki peluang kerja yang luar biasa. Teflon, panci yang awal pertama yang tidak dilapisi teflon, mungkin harga jualnya 30.000. Tapi setelah dilapisi teflon, bisa harganya menjadi ratusan ribu. Nah, seperti tempat memasak, seperti tempat magicom kita. Bapak harap demikian. Luar biasa pengetahuan itu ya. Ini cukup sekedar pengetahuan dan ini akan Ananda pelajari nanti ketika Ananda di SMA bahkan di perkuliahan nanti. Mudah-mudahan Ananda tetap semangat ya untuk belajar ya. Oke? Semangat, Pak. Baik. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke Pak. Pembelajaran kita jangan lupa minggu depan kita akan melakukan percobaan. Nah, jangan lupa hari ini bawa prosedur kerja yang tadi yang telah dibuat dan jangan lupa bawa alat dan bahannya. Nah, kalau tak ada alat bahan, tak bisa kita praktek ya. Nah, tidak bisa kita buktikan nanti benar atau tidak penyepuhan itu. Nah, bisa mengatasi dampak negatif dari perubahan kimia yaitu karat. Oke, paham? Nah, jangan lupa untuk menambah pemahaman Anda, kerjakan nanti ada evaluasi, tapi itu dikerjakan di rumah. Pak. Paham, Pak. Cukup hari ini sampai di Iya, sini. Nah, karena waktu bel sudah berbunyi untuk istirahat, Eko silakan. Izin Izin. kamar mandi, Pak. Nah, silakan Mas Eko tadi. Nah, dia aja untuk memimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran supaya apa yang kita pelajari hari ini berkah dan diridhoi Allah SWT. Amin. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh istirahat.